Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Jufri Mangitung bersama keluarga yang saat ini bertepatan ibadah PKB yang terjadwal, dan Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang berada di rumah beserta Bapak-Bapak yang berada di gedung gereja. Terima kasih atas kehadiran kita semua, baik yang berada di rumah maupun yang berada di gedung gereja saat ini. Kita akan memulai ibadah PKB pada malam ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan menyanyi dari Mars PKBGT, dan sejemput kita semua bangkit berdiri. Bapak kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jayalah. Kita lanjutkan dengan NKB 3, Terpujilah Allah. Hikmat besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga
Ya, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, mari kita habiskan ibadah. Pertolongan kita yang kita harapkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan menuntun ibadah kita mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah kita ini. Terpujilah Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian Berbalasan, saya persilakan kepada keluarga Bapak Jufri Mangitung untuk menyampaikan kesaksiannya dan pokok-pokok doanya. Dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan shalom. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Jufri Mangitung. Ya. Kedengaran? Selamat malam. Ya. Sudah kedengaran guys. Ya, Pak Jufri, silakan Pak Jufri. Oke. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan shalom, selamat malam. Shalom. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Bapak sekalian yang telah meluangkan waktu pada kesempatan ibadah keluarga di keluarga kami, dan yang kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian dan mungkin pokok-pokok doa yang ingin kami sampaikan. Kesaksian kami bahwa kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami dalam keluarga, di mana sampai saat ini senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam segala aktivitas hingga saat ini. Adapun pokok-pokok doa yang ingin kami sampaikan, yang pertama itu dukungan doa buat saya pribadi dalam pekerjaan sebagai kepala rumah tangga, kemudian istri atau ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangga, terutama membesarkan anak kami, kiranya diberi kesehatan dan kekuatan selalu agar Tuhan semakin dimuliakan. Buat anak, kemudian buat anak kekasih kami, Fejri, dalam pendidikan, dan adik yang masih kecil, yang Irfan, dalam masa pertumbuhan dan dalam bermainnya, kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan kemudian orang tua kami, kiranya senantiasa diberikan kesehatan, dan saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Jufri Mangitung. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian Berbalasan yang terambil dari Mazmur 47. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk ayat yang bertabulasi keluar saya yang akan membacakan, dan Bapak-bapak akan bacakan ayat yang bertabulasi ke dalam. Kita mulai. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaannya pujian dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu diiringi bunyi sangkakala.
Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul, Sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Kita sambut Mazmur pujian dari Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya. Puji kemuliaan-Mu di bentangan yang teguh. Puji Allah Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Pengetua dari Bapak. Silakan. Ya, Bapak-bapak, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah, untuk melandasi ibadah kita pada malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pertolongan pada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, karena begitu besar kasih-Mu Bapa, senantiasa Engkau menyatakan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau menghimpun kami di yang kudus ini untuk datang memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak-Mu boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Karena semuanya itu anak-Mu harapkan hanya tuntunan kuasa-Mu Bapa. Sehingga kami yang mendengarkan Bapa, baik yang dalam gereja maupun di rumah, tuntunlah kami semua Bapa. Kuasailah kami semua Bapa, untuk memahami akan firman-Mu ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Dengarkanlah firman ini Bapa, dan kami akan siap untuk bersabda dan menerimanya semua ini. Terpuji dalam Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini, yaitu terambil dari Yohanes pasal 16, ayatnya ke-4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pekerjaan penghibur. Hai, ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin, firman Tuhan. Berbahagialah kita, kaum Bapak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita selanjutnya. Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan tadi kita yaitu Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Di situ mengisahkan tentang bagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya. Tentang apa yang mereka alami ke depan. Karena di mana sudah tiba waktunya Yesus untuk kembali kepada Bapanya di surga. Dan itu kita lihat Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan dari bacaan kita, yaitu dari ayat ke-8, 9, 10, dan 11. Itulah tema inti renungan. Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun Yesus lagi tidak bersama-sama dengan muridnya, dan Yesus tidak ada lagi dalam dunia ini. Maksudnya Bapak-bapak sekalian, walaupun Yesus tidak bersama-sama lagi dengan kita, dan tidak ada lagi di dunia ini, tidaklah berarti bahwa tugas kesaksian daripada Yesus itu berhenti. Berhenti sampai di situ. Yesus sudah memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk melanjutkan tugas ini. Tetapi kita ketahui bahwa Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid Yesus tidak bimbang dan ragu. Karena murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa setiap murid-murid Tuhan Yesus melakukan tugas ini, Tuhan Yesus senantiasa ada di sampingnya dan tidak melakukan sendiri. Karena kita ketahui Tuhan Yesus akan datang mendampingi mereka, karena Tuhan Yesus sebagai penghibur mereka dalam melaksanakan tugas panggilan di dunia ini. Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang sangat menarik di sini dalam pembacaan kita, dalam perenungan kita, sesuai dengan judul, yaitu peran Roh Kudus mengisapkan. Yaitu menariknya, yaitu di mana Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus datang mengisapkan manusia dari dosa di dunia ini. Maksud di sini bahwa mengapa Tuhan Yesus datang mengisapkan kita sebagai manusia yang berdosa di dunia ini? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepadanya, yang senantiasa dulu kita rajin ke gereja, rajin ke kebaktian, rajin kemanapun ibadah-ibadah kita pergi, membaca Alkitab, boleh dikatakan sebagai orang Muslim, dikatakan orang soleh atau orang alim, dan tidak ada dosanya. Pokoknya semua manusia memang dunia ini punya dosa, tapi boleh kita kata mendekatkan diri hanyalah kepada Tuhan. Tetapi apa yang hendak dikata Bapak, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasih Tuhan, karena pengaruh lingkungan, sehingga dia melupakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama ia masih hidup. Dia sudah terjumus di dalam dosa. Dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Banyak hal lain dengan Tuhan, minum-minum, mabuk-mabukan, dan hal lain lagi yang menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan di sini Bapak-bapak sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah merasa bahwa dirinya sudah harus terjun ke dunia ini, melihat anak-anaknya sudah terjun ke dalam dosa. Karena dia tahu bahwa dulu anak saya ini adalah sangat alim sekali, sangat dekat dengan saya. Mengapa dia terjerumus lagi ke dalam dosa? Tetapi dengan kedatangan Roh Kudus di sini dalam pembacaan kita mengisapkan, arti mengisapkan sehingga Yesus datang mengangkat mereka, menyadarkan anak-anak yang terjerumus ke dalam dosa untuk menjadi
kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang Bapak-Bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa di sini dikatakan Roh Kudus datang untuk mengisapkan manusia yang berdosa? Karena kita ketahui bahwa mengisapkan artinya itu menyadarkan kembali dari apa yang telah kita perbuat. Tuhan Yesus datang membekali kita, memberi kita bimbingan apa yang kita berbuat. Tuhan Yesus datang mengangkat kita kembali dari perbuatan yang sudah lama kita perbuat menjadi perbuatan yang baru dan menjadi hidup yang baru, dan situ akan menjadi berkat bagi kita sehingga Tuhan Yesus tidak menginginkan lagi anak-anaknya terjerumus ke dalam dosa. Yang menarik lagi yang kedua, Bapak-Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan Yesus, menggambarkan peran Roh Kudus sebagai pemberi kehidupan. Kita ketahui sini bahwa Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dikatakan bahwa Yesus sebagai pemberi kehidupan. Dia memberi kita kehidupan setiap hari, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dapatkan. Tetapi kita harus tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita senantiasa menganggap itu bahwa berkat yang selamat ini adalah hasil usaha saya sendiri dan bukan dari Tuhan. Oleh itu Bapak-Bapak, dalam kehidupan kita ini apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita senantiasa berbuat baik, menampakkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini penuh dengan berkat, dan dalamnya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita ini. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, peran Roh Kudus di sini menjadi sentral. Sentral sini adalah pusat. Dikatakan artinya sentral sini adalah pusat. Mengapa dikatakan sebagai sentral? Karena Roh Kudus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi dalamnya disebut sentral karena Roh Kudus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga penolong bagi para murid-muridnya. Penolong bagi para murid-muridnya, termasuk kita Bapak-Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan. Dia menolong di dalam kehidupan kita dan menolong pada orang-orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percayanya memperoleh hidup kekal. Itulah yang dikatakan di sini, yaitu menggambarkan peran Roh Kudus sebagai, di sini dikatakan bahwa sentral kehidupan. Sentral artinya pusat kehidupan. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam perenungan kita ini tentang Roh Kudus yang menginsapkan, di mana dalam Roh Kudus di sini terus menyatakan kemudian bagi dunia ini dan umatnya. Manusia dinyatakan melalui putranya maupun melalui karya Roh Kudus. Dalam hal ini adalah terus mencari manusia yang berdosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, misi Allah di dunia ini tidak selesai. Ketika Yesus sudah naik ke surga, tidak selesai misi Allah di dunia ini. Mereka menjadi permulaan baru bagi para muridnya, bagi kita semua, untuk senantiasa bekerja, berkarya, menyatakan kesaksiannya tanpa lagi didampingi oleh Roh Kudus. Sebab kita tidak berdiri sendiri, sebab Roh Kudus ada sebagai penghibur kita. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan peran kita sebagai kaum bapak? Sebagai teladan dalam keluarga, apakah kita sudah mewujudkan peran kita semua ini? Tergantung dalam diri pribadi kita. Tetapi kita sebagai kaum bapak tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap dibaharui Tuhan dalam hidup kita dengan penuh keberkatan, sehingga apa yang kita lakukan dalam dunia ini, baik dalam keluarga kita maupun dalam jemaat kita, di dalam masyarakat, kita lakukan dengan penuh kasih, penuh damai sejahtera. Semuanya itu Tuhan akan memberikan kita keberkatan di dalam hidup kita, dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam lingkungan keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, begitu indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Penatua Daud Lamba, yang mengajak kita untuk selalu melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Baik,
kaum Bapa yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dihantar Mazmur 50. Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita menyanyi dari NKB 195 untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang tidak diberi dunia, hatiku walau serat beban, ada damai sejahtera bagi Yesus yang tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya, aku senantiasa menyertai kepadaku. Mata yang terdosa, mari Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya, aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Untuk doa syafaat dan doa syukur saya silakan kepada Pak Lupa, Pak Nathan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga tadi. Masih adakah yang kita mau dukung bersama? Kita juga akan mendukung dalam doa sidang majelis gereja yang akan dilaksanakan besok dan juga pembangunan pastori yang akan kita mulai. Masih adakah dari Iya. Iya. Malam. Dari Jogja. Malam. Ya. Selamat malam Pak Pendeta, silakan. Ya, saya kira semua anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh untuk didoakan. Semoga kembali sembuh
dan saudara-saudara seiman kita di tempat-tempat yang tidak kondusif, semoga mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Pak Nathaniel. Shalom. Oke, shalom. Kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, selayaknya pujian dan syukur kami angkat di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, lewat persekutuan kami, persekutuan kaum Bapa Jemaat Efratah Bontang. Oleh karena Tuhan sungguh mengasihi kami, memberikan kami ruang dan waktu untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan lewat ibadah kami saat ini bersama dengan keluarga Bapak Jupri Mangitung. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami telah memuji muliakan nama-Mu, bahkan di dalamnya kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, secara khusus sebagai seorang Bapa di tengah-tengah keluarga, untuk memerankan diri menjadi Bapa yang baik, memerankan diri menjadi Bapa yang bertanggung jawab bagi keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, lewat peran dan tanggung jawab yang kami angkat, kami emban, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan lewat persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur ini, sehingga boleh dipakai dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, yang masih ada pada diri kami masing-masing, yang masih akan kami usahakan, ajar kami menggunakannya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa malam hari ini untuk keluarga Bapak Jupri Mangitung dalam segala keberadaan hidup mereka. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami menjumpai mereka saat ini, mereka sungguh menikmati bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan dialami dalam sepanjang kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh bersyukur bahwa Tuhan tetap memeliharakan, menuntun mereka. Sehingga Tuhan kami berdoa, kiranya tetap memeliharakan mereka, melanjutkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga dalam segala keberadaan hidup mereka, mereka tetap mengalami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak keluarga, Tuhan berkati dalam peran dan tanggung jawab sebagai Bapa di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan ini dengan baik, sehingga lewat perannya di tengah-tengah keluarga, baik sebagai Bapa maupun sebagai seorang suami, boleh menjadi Bapa yang baik, boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Demikian pun dalam tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan sebagai seorang abdi negara, Tuhan berkati senantiasa, berikan kemampuan, berikan hikmat Tuhan, bahkan berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang dia emban, yang dia kerjakan, boleh berhasil, boleh berbuah baik, dan kami percaya bahwa lewat semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk ibu keluarga, Tuhan berkati, dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Ya Tuhan berkati senantiasa, berikan pula hikmat-Mu kepadanya, sehingga boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, bahkan bersama dengan Bapak keluarga, mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan, sehingga lewat tangan-tangan mereka, lewat kasih sayang mereka yang boleh curahkan, anak-anak yang Tuhan karuniakan mereka boleh didik, mereka boleh arahkan, mereka boleh bimbing, bahkan mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak kami Fedril Tuhan, dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa anak kami ini punya impian, punya harapan, punya cita-cita di masa yang akan datang. Kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, jadikan segala impian, harapannya ya Tuhan sebagai rancangan yang terindah baginya untuk masa yang akan datang. Tuhan Bapa dalam surga, dalam pendidikan Tuhan berkati, berikan hikmat kepadanya, berikan rasa takut akan Tuhan. Kiranya anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, terlebih anak yang takut akan Tuhan.
Demikian pun Irfan ya Tuhan dalam masa pertumbuhan, Tuhan yang memberkati, memberikan pertumbuhan, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik kepadanya, sehingga anak kekasih kami ini boleh tumbuh dengan baik. Kedua, anak kekasih kami ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan, bila Tuhan senantiasa memeliharakan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepadanya, pertumbuhan yang baik, sehingga anak kami ini boleh tumbuh dengan baik. Kiranya pun berkati kedua orang tua dalam mendidik secara khusus dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya anak kami ini sungguh tumbuh menjadi prajurit-prajurit Kristus yang kuat di masa yang akan datang. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk orang tua. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mungkin mereka jauh dari keluar dari tempat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan masa tua yang indah kepadanya. Kiranya dalam masa tuanya boleh tetap menikmati kasih Tuhan, tetap menikmati kekuatan dan kesehatan, boleh merasakan akan kebahagiaan dan kesukacitaan di masa tua yang ia alami. Berkati yang anak-anak maupun cucu-cucu yang bersama dengan mereka, kiranya lewat kehadiran mereka pun boleh melengkapi akan sukacita dan kebahagiaan orang tua kami, ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun saudara-saudari manapun berada, Tuhan berkati mereka dalam keberadaan hidup mereka, dalam tugas pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan kiranya Tuhan tetap mempertemukan mereka, mempersekutukan mereka dalam doa-doa mereka dengan keluarga Bapak Jupri Mangitung, sehingga mereka bisa ditautkan dalam satu kasih di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Bapa dalam surga, kami letakkan dalam kuasa Tuhan keluarga Bapak Jupri Mangitung, dalam segala suka dan duka, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, mendampingi, menguatkan, memampukan mereka, sehingga mereka tetap dimampukan untuk melalui kehidupan ini, melalui dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan, bahkan diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala berkat-berkat Tuhan yang mereka alami dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berkati keluarga mereka, berkati rumah di mana mereka berdiam diri, kiranya rumah mereka pun tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan kami kaum Bapa Jemaat Efrata Bontang. Berkati seluruh pengurus, bahkan seluruh anggota dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Kiranya program-program yang telah kami tetapkan bersama boleh kami laksanakan dengan baik, boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap program yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kami yang hadir malam hari ini, dari segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan juga sebagai seorang pekerja. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan setiap tanggung jawab ini, sehingga setiap tanggung jawab yang Tuhan embankan ini, kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa mendukung untuk sidang majelis gereja yang akan dilaksanakan esok hari. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami meletakkan, berkati PMG yang akan mengarahkan sidang ini, sehingga dari awal hingga selesainya besok boleh berjalan dengan baik, dan setiap keputusan yang diambil semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, demikian pun pembangunan pastori yang sementara kami mulai, ya Tuhan, ke dalam tangan kami letakkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulainya, dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan memampukan kami menguatkan seluruh jemaat Tuhan dalam menyelesaikan semuanya ini, dan kami percaya bahwa lewat pembangunan ini pun Tuhan berkarya, dan lewat ini pun kami melihat bahwa kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam segala partisipasi mereka, dalam segala kerinduan mereka untuk terlibat dalam pembangunan ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, kami mohon pemulihan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, berkat setiap makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah semuanya itu Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di tempat yang saat ini kurang kondusif. Ya Tuhan, sungguh berat tanggung jawab, sungguh berat salib yang kami pikul, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan
hidup dalam penderitaan, hidup dalam ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa oleh pertolongan Tuhan, Tuhan akan hadir memberikan pengharapan kepada mereka sehingga mereka senantiasa hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka yang merancangkan hal yang tidak baik, jamah hati mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka sungguh boleh kembali menyadari bahwa sungguh indah ketika hidup dalam perdamaian. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak kekasih kami Dian yang akan berangkat dari Jogja esok ke Balikpapan untuk juga melanjutkan perjalanan sampai ke Bontang. Ya Tuhan, berkati setiap etapa perjalanan anak kekasih kami ini, sehingga oleh pertolongan Tuhan, yang dimana Tuhan menjadi kemudi baginya, sehingga boleh tiba dengan penuh selamat di Bontang bertemu dengan orang tua, dan kami percaya bahwa sukacita dan kebahagiaan akan dialami oleh keluarga. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Bapak Penatua Daud Lambak sebagai pelayan firman, Tuhan berkati, kiranya ia tetap memberi diri pakai dalam badan pelayanan Tuhan. Bapak Andreas Sudidi, Tuhan berkati pula, Bapak Yahya, dan juga Bapak Samuel Alopa yang tetap setia melayani. Tuhan berkati mereka senantiasa, sehingga setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami sungguh persembahkan di hadapan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala anugerah, atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami yang hadir di gedung gereja ini, jika nanti kembali ke alamat kami masing-masing, kami mohon Tuhan memelihara kami, dan kami tiba di tempat kediaman kami dengan penuh selamat. Demikian seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bersama dengan mereka kami akan mulai malam hari ini. Kami percaya bahwa malam hari ini akan menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, dari tengah-tengah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kami datang berseru kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan dunia ini, kiranya dunia ini kembali pulih, dan kami boleh kembali menikmati kekuatan dan kesehatan, kami dijauhkan dari pandemi, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami mohon kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, tetapi bukanlah kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu, karena semua ini kami bawa dalam anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kaum Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan nyanyi dari NKB 195 dan saya coba kita semua bangkit berdiri. dan senang dan wala derita penuh, bersaksi dengan amat selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Untuk pengurusan dan berkat, saya persilakan. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini, kita menyanyi dari himne PKBGT, Mari Mengasihi. Silakan duduk. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam seluruh langkah kehidupan kita. Untuk selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada keluarga, mungkin ada penyampaian dari pengurus. Apa Ketua PKB hadir dalam ibadah ini? Jika tidak ada, mungkin diwakili oleh Pak Nathan. Saya persilakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus. Mewakili pengurus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jupri Mangitung yang boleh bersama-sama dengan kita bersekutu pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Penatua Daud Lamba, Bapak Penatua Andreas Sudidi, Bapak Penatua Yahya Kadang, dan juga Bapak Lopa yang boleh melayani kita malam hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam persekutuan kita pada saat ini. Kiranya ibadah kita tetap berjalan dengan baik, ya, tetap setia untuk hadir di persekutuan meskipun kita laksanakan melalui virtual. Kemudian informasi untuk ibadah kita minggu depan Selasa tanggal 1 Juni 2021 di keluarga Bapak Martin Palipadang dengan pelayan firman Bapak Pendeta Henry MTH dan pelayan liturgi oleh Bapak Simon Sampe. Ya, saya kira demikian yang kami sampaikan dari pengurus. Ya, mungkin masih ada tambahan dari yang lain atau dari Bapak Pendeta, dipersilakan. Ya, silakan kalau ada penyampaian dari Bapak Pendeta. Oh ya, kalau tidak ada lagi, saya atau ada rekan-rekan yang lain? Kerja bakti hari Sabtu ya?
Ya, jadi disampaikan kepada seluruh kaum Bapak bahwa kerja bakti kita akan laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 ya, 28 Mei 2021. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada keluarga untuk menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh kaum Bapak. Saya persilakan. Oke. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin ucapan terima kasih aja atas kesempatan yang berbahagia ini, untuk diberi kesempatan untuk ditempati sebagai tempat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih kepada pelayan firman dan semua yang terlibat. Nah, mungkin saya mohon maaf, mungkin saya agak telat tadi bergabung, dikarenakan informasi terkait link yang untuk bisa bergabung di sini saya enggak punya, jadi saya cari informasi dulu sebelumnya ke teman dulu. Jadi kalau bisa minta tolong kalau memang ada yang grup yang khusus kaum Bapak mungkin bisa ditambahkan ke dalam. Itu aja, terima kasih. Iya, nanti nomor HP-nya dikasih ya. Kayaknya Pak Jupri Manghitung belum masuk dalam grup PKB ya? Belum, Pak. Ya, nanti minta tolong nomor handphonenya. Atau sebutkan aja nomornya sekarang. Ya, 081 Ya, 295 ya, 837 ya. 164. 164. Ya, Ya, baik. Terima kasih Pak Jupri. Saya ulang ya, ya, biar tidak keliru. ya. 081 295 837 164. Ya, ya betul, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, seluruh kaum Bapak, demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita sepanjang hari, dan malam ini kita akan beristirahat, besok pagi kita bangun dengan tubuh yang keberkatan. Demikian ibadah kita, selamat malam dan shalom. Shalom. Ike.